Ya, topik kita hari ini adalah sesuatu yang bisa kita pelajari bersama-sama, Betul. yaitu the power of public speaking. Kami percaya bahwa acara ini dan topik yang akan kami angkat ini akan menjadi suatu berkat yang akan memberkati dan membekali setiap daripada Anda yang menonton pada acara hari ini ya. Apa sih itu public speaking ya? Public speaking itu adalah berbicara di depan publik begitu ya. Nah, banyak orang yang tidak bisa melakukan hal itu karena takut atau minder atau demam panggung gitu ya. Dan hari ini kita akan belajar pernak-perniknya dari seorang narasumber yang hebat nih, Daniel. Yang sangat istimewa, yang bernama Charles Bonar Sirait. Pemirsa, sebelum kita akan lanjut dengan bincang-bincang kita ya, kami ingin sekali menunjukkan kepada pemirsa sekalian satu tayangan video tip yang berikut ini. Charles Bonar Sirait meniti karir di dunia entertainment sejak tahun 1987. Profesinya sebagai Master of Ceremony ini sudah dimulainya sejak ia duduk di bangku kuliah. Beberapa program di televisi pun turut mengangkatnya menjadi presenter yang patut diperhitungkan. Deretan artis dan tokoh penting negeri ini pernah diwawancarainya. Tak ayal, Magister Manajemen di bidang pemasaran ini meraih penghargaan di ajang penganugerahan bergengsi sebagai pembawa acara pria terbaik Indonesia tahun 1999, 2001, dan 2003. Beragam aktivitas seperti pembicara seminar, presenter di beberapa program televisi, mengasuh talk show di radio, dan kolumnis di beberapa media, dan juga mengajar public speaking di beberapa tempat termasuk lembaga yang didirikannya, CBS School of Communications. Pada akhir tahun 2007, ayah dua putra ini meluncurkan buku The Power of Public Speaking atau Kiat Sukses Berbicara di Depan Publik, dan disusul buku Kiat Cerdas Berkampanye di Depan Publik awal tahun 2009. Perhatiannya di bidang kemanusiaan pun menggerakkannya untuk bergabung menjadi aktivis WWF dan menyerahkan seluruh royalti yang didapat dari penjualan buku The Power of Public Speaking edisi baru untuk para penderita thalassemia. Charles, ngomong-ngomong, hari ini kita akan mengangkat suatu topik yaitu The Power of Public Speaking dari buku kamu nih ya. Bisa jelaskan sedikit nggak? Nomor satu mengenai latar belakang kamu, kemudian nomor dua apa itu public speaking? Di dalam profesi itu semua, kemampuan berbicara itu dipergunakan 90%. Saya SMP main film itu, film harus baca naskah, menghafalkan naskah dulu, setelah menghafalkan kami harus mengucapkannya, setelah mengucapkannya kami juga dipaksa untuk atau diminta untuk sesuai dengan intonasi atau mendramatisir dan lain sebagainya. Orang-orang panggung menurut saya adalah orang-orang yang sangat dekat dengan public speaking. Begitu juga dengan Daniel dan Debbie, karena pekerjaan Daniel dan Debbie ini memberkati orang melalui berbicara. Kalau public speaking sendiri, akhirnya saya tertarik menulis buku ini karena saya merasa apa yang saya lewati, pengalaman-pengalaman yang saya lewati, termasuk pengalaman yang baik dan buruk dan yang lemah, menurut saya ingin bukukan supaya orang lain lebih cepat bisa belajar. Karena di negara kita nggak terlalu banyak, termasuk yang saya kritik adalah lembaga pendidikan, mulai kita SD, SMP, SMA, kita hanya diajar tentang isi pelajaran, tetapi yang paling mudah saja kalau kita mempresentasikan ke depan kelas, karena ini membutuhkan waktu, guru sering menganggap ini nggak penting. Betul. Jadi banyak sekarang anak-anak yang secara raport, indeks prestasi akademik mereka luar biasa, tetapi ketika diminta untuk mengemukakan gagasannya, mereka tidak bisa. Dulu waktu sekolah apakah majoring in communication? Saya majoringnya di Fakultas Ekonomi, saya S1 di Fakultas Ekonomi, saya ambil Magister Management juga di Ekonomi dengan spesifikasi atau spesialisasi ke marketing. Di marketing memang ada komunikasi, tetapi memang buku ini mengarahkan saya sekarang lebih dalam lagi ke komunikasi. Tapi menurut saya success starts from communication. Jadi sebuah kunci sukses buat kita, mau kita orang teknik, mau orang ekonomi, mau kita orang pertanian, semuanya mulai dari komunikasi. Ketika kita gagal menyampaikan ide, maksud, dan pikiran kita kepada orang lain, maka orang lain nggak akan bereaksi terhadap apa yang harusnya kita dapatkan. Ada nggak istilah seperti ini bahwa saya pernah mendengar, mungkin nggak apakah seorang public speaker itu adalah seseorang yang dilahirkan secara natural gitu? Ya, menurut saya kalau kita mau ambil lucu-lucuan, kita keluar dari rahim ibu kita sudah teriak. Kita sudah teriak. Kalau itu gitu kan. Kalau itu mau kita simplifikasi sebagai wah, kita punya talented born as a public speaker. Ya, dalam konteks itu iya. Tetapi public speaking harus terus mengalami evolusi dan perkembangan.
harus mengalami pelajaran. Jadi nggak ada orang yang sejak keluar dari rahim ibunya terus jadi jago bicara. Punya talent oke, tetapi tetap harus belajar. Harus dikembangkan. Jadi nggak ada orang yang sekarang misalnya jago berbicara itu hanya karena dia sejak dari rahim ibunya udah jago berbicara, nggak ada. Itu pasti karena dilatih. Dan yang saya suka dengan kata dilatih adalah proses manusia untuk bisa menjadi manusia yang punya berkat itu harus mau ditempa, dan ditempa itu dekat kaitannya dengan proses, hanya dengan latihan. Jadi nggak ada public speaker yang bisa hebat tanpa latihan, tanpa proses, dan tanpa penyertaan Tuhan. Ini buku yang memang sudah dicetak untuk yang kelima kali. Buku ini sendiri sebetulnya kalau kita bicara soal public speaking adalah kemampuan kita untuk bukan berbicara, karena berbicara itu menjadi akibat setelah beberapa tahap. Jadi sebelum berbicara, manusia perlu memiliki kemampuan sebelumnya, yaitu kemampuan untuk mengemukakan gagasan. Nah, sebelum ada mengemukakan gagasan, manusia harus berpikir dulu. Apa pikiran kita yang ingin kita sampaikan? Nah, public speaking juga seperti itu. Misalnya Anda ingin jadi pembawa acara, Anda ingin menjual produk Anda. Ya kalau produk Anda hanya dikatakan misalnya gini, Mbak Debbie beli dong, itu nggak menarik. Iya, betul. Tapi kalau Anda mampu mengatakan, ini adalah buku yang sangat luar biasa, ditulis baru pertama kali, setelah membaca buku ini kami harapkan Anda mampu meningkatkan kemampuan Anda berbicara dan menjadi orang yang sukses. Padahal itu sama dengan, Mbak beli dong buku itu. Itu dua hal yang bisa menjadi pilihan buat kita. Tetapi ketika kita mau lebih kerja keras sedikit untuk mencari pilihan kata yang baik, biasanya produk itu akan dihargai lebih mahal. Dan kita akan jadi bintang. Saya baca buku ini fenomenal banget ya. Setelah terbit 2 bulan sudah menjadi bestseller di Indonesia. Bahkan buku ini pertama kali setelah terbit tidak saya komunikasikan di Indonesia, saya langsung komunikasikan ke Amerika Serikat. Jadi waktu itu saya dapat kesempatan untuk bisa mengunjungi Cornell University. Nah, di Cornell University buku ini menjadi koleksi pertama untuk Asian Studies, Southeast Asian Studies untuk Cornell University Library. Pemirsa sekalian, Cornell University adalah salah satu universitas yang terbesar dan salah satu yang terbagus di New York, di Amerika Serikat ya. Topik kita hari ini adalah The Power of Public Speaking. Kembali ke Charles Bonar Sirait. Jadi kita mau bedah buku nih hari ini ya. Jadi di buku ini bab pertama adalah tentang public speaking itu bukan untuk selebriti saja. Wah, itu sangat menggelitik nih. Jadi dalam pandangan Charles, public speaking itu untuk semua orang. Betul, the power of public speaking itu adalah kekuatan di balik kata-kata kita. Yang memiliki kekuatan untuk mengungkapkan sesuatu fakta dan kebenaran di balik kata-kata itu bukan hanya selebritis. Hanya karena selebritis lebih sering tampil bukan berarti pekerjaan public speaking atau berbicara itu hanya milik selebritis. Dan lama betul rasanya semua orang bisa dapat berkat hanya kalau selebritis tampil. Selebritis juga perlu istirahat. Betul. Selebritis nggak bisa kerja 24 jam. We need another celebrities like both of you. Wah, ini kita bukan selebritis sama Tuhan. Artinya semua orang tuh selebritis gitu. Nah, bangsa ini akan begitu banyak mengalami kerugian kalau setiap ahli dan pakar di bidangnya harus menggunakan orang lain untuk menyampaikan hasil. Terlalu mahal juga nanti. Terlalu mahal. Untuk outsource terus ya. Terlalu mahal. Dan bisa jadi hal itu tidak akurat. Misalnya gini, laporan keuangan yang harusnya disampaikan hari ini, karena menunggu kita dari Jakarta, baru disampaikan bulan depan. Padahal itu sudah harus di-campaign dan harus dipublikasi saat ini. Public speaking itu bukan hanya milik selebritis. Selebritis memerlukan public speaking, yes. Apakah kita memerlukan kemampuan public speaking sehebat selebritis? Mungkin belum. Nah, seorang pemimpin keluarga yang baik harus mampu melancarkan kreativitasnya mulai dari berbicara kepada anak dan istrinya sendiri. Memang ada nggak sih peluang suksesnya atau so-called business opportunity pada waktu orang itu bisa memanage untuk berbicara dengan fasih di depan banyak orang itu apa? Jelas ada. Sekarang kalau tidak begitu banyak orang yang bisa berbicara di depan publik dengan baik dan lancar. Ketika Anda bisa menguasai bidang ini secara maksimal, Anda menjadi orang yang jarang, dan ketika jarang Anda akan makin dikenal. Karena kalau ada 100 orang, langsung dicari siapa di sini yang bisa presentasi. Ada tangan-tangan terangkat mungkin hanya 5. Berarti Anda punya 1/5 peluang untuk bisa dipercaya oleh orang untuk mengemban posisi yang lebih tinggi. Dan umumnya ketika perusahaan, ketika lembaga, ketika seseorang mempercayakan message-nya untuk disampaikan oleh pembicara publik, ini pembicara publik yang dipilih tidak sembarangan melalui proses seleksi. Umumnya proses seleksi itu dilakukan hanya untuk pekerjaan yang tinggi tanggung jawabnya dan tinggi nilainya.
Luar biasa sekali ya. Saya tuh ingat kalau dulu pas masih kecil ya, saya tuh sering diminta nyanyi di atas panggung dong kalau ada siapa yang ulang tahun gitu. Rasanya jantung itu mau berhenti gitu. Jadi gimana nih, tolong deh Bang jelaskan kepada pemirsa caranya. Ketakutan itu harus kita miliki karena ketakutan itu yang akan memberdayakan kita untuk bisa tampil lebih baik. Tapi ketakutan itu tidak harus membuat kita tidak maju atau tidak mengambil peluang. Jadi ketakutan itu kadang-kadang memang kuat dengan stigma. Stigma bahwa wah nanti kalau saya maju saya nggak bisa bicara, saya malu. Wah saya nanti dikatain orang lain, wah saya nanti dibilang bodoh, dan wah yang lainnya. Jadi ketakutan itu yang membuat kita sendiri dan makin menutupi otak kita, dan akhirnya lengkaplah ketakutan itu ketika kita nggak ngambil kesempatan itu dan kita duduk. Akhirnya kesempatan itu jatuh ke orang lain. Kita nggak akan pernah dapat. Nah menurut saya hadapi saja ketakutan itu, wajar ada ketakutan dan memang tetap diperlukan. Karena kalau tidak ada takut nanti malah overconfidence. Kalau overconfidence terlalu sombong, iya. Dan setelah maju, kalaupun memang nanti ada kesulitan, just go for it. Karena apa? Karena penampilan kedua dan penampilan ketiga dan seterusnya itu pasti akan terobati kalau ada penampilan pertama. Harus ada kegagalan yang pertama. Tidak akan mungkin bisa jadi public speaker yang baik kalau tidak pernah gagal di first opportunity atau first performance. Jadi harus ada memang kesempatan pertama kali panggung itu memang harus salah. Nggak apa, dan itu nggak apa-apa, itu harga yang mahal. Aja ya. Karena memang harus dari situ. Dan seringkali kalau kita perhatikan tuh ya, biasanya memang ketakutan itulah yang melumpuhkan kita ya. Padahal kalau misalnya kita memberanikan diri sedikit aja dan melewatinya, oh ternyata not that bad. Ada dua ya, ada dua sukses dalam public speaking. Pertama kita harus kuasai konten dan materinya, itu penting. Ya, yang lain adalah kita harus memiliki keberanian. Keberanian saja tanpa konten yang baik itu tidak akan menghasilkan good public speaker. Begitu juga dengan konten yang baik, tidak punya keberanian, ya dia akan mengendap, ilmu itu hanya akan mengendap di badan kita masing-masing dan kita nggak pernah bisa bagikan kepada orang lain. So, what you are trying to say is public speaking itu adalah suatu art gitu ya? Art dan pekerjaan yang sangat berhubungan dengan yang namanya practical. Karena 50% practical, 50%-nya lagi teori. You have a theory, but you cannot, if you don't have opportunity to do it or practically in front of the people, it's gonna become useless. Gitu loh. Jadi public speaking itu memang harus digerakkan seperti kita lagi ngomong ini. Kalau mobil itu harus dinyalakan mesinnya, ya orang tiap hari harus ngomong. Jadi semakin sering dipakai, maka semakin orang Prancis bilang kulino gitu ya. Kulino. Itu bahasa Prancis loh itu. Kulino itu. Dan Gak paten. jadi ngomong Jawa. Bukan hanya dari bahannya aja, tapi juga suaranya, cara penyampaiannya, body gesture-nya. Hampir mirip sebetulnya menurut saya dengan Agnes, dengan penyanyi. Misalnya Agnes punya lagu yang bagus, tapi Agnes nggak pernah latihan. Ketika dia perform, pasti nggak akan pernah bisa sebagus kalau dia tiap hari. Hancur juga ya? Hancur juga. Materi yang sebagus apapun kalau nggak pernah dipraktekin, nggak akan pernah bisa luar biasa.